Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Siwi dari jurusan Tadris Fisika, magang 1 di MTSN 4 Blitar. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai tuas atau pengukit yang merupakan bagian dari pesawat sederhana. Tujuan pembelajaran pada video kali ini yang pertama, menjelaskan penggunaan pengukit jenis pertama, kedua, dan ketiga dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menghitung keuntungan mekanis pada pengukit atau tuas. Sebelum kita membahas lebih lanjut tuas atau pengukit, apa sih yang dimaksud dengan pesawat sederhana? Jadi, pesawat sederhana itu adalah alat atau mesin yang digunakan untuk mempermudah suatu usaha dengan cara mengubah besar gaya yang diperlukan atau mengubah arah gaya yang diperlukan. Misalnya, kita mengangkat benda menggunakan tuas, seolah-olah energi yang kita perlukan kecil, tetapi sebenarnya sama saja, hanya dipermudah. Tuas atau pengukit. Di sini ada pengertian tuas atau pengukit. Prinsip kerja tuas atau pengukit. Tuas jenis pertama. Pada prinsip kerja tuas atau pengukit ada tuas jenis pertama, tuas jenis kedua, tuas jenis ketiga, dan yang terakhir keuntungan mekanik. Kita akan membahas satu persatu. Apa yang dimaksud dengan tuas atau pengukit? Pengukit adalah alat untuk mengangkat atau mengungkit benda. Pengukit berupa sebilah kayu, bambu, atau logam yang diberi gaya pada salah satu sisinya. Gaya yang diberikan pengukit disebut kuasa. Tuas atau pengukit berfungsi untuk mengukit, mencabut, atau mengangkat berat benda. Kita kembali ke halaman awal lagi. Yang kedua ada prinsip kerja tuas atau pengukit. Prinsip kerja tuas atau pengukit. Ketika kita akan mengangkat benda dengan menggunakan tuas, maka kita harus meletakkan benda di salah satu ujung pengukit atau tuas. Kemudian memasang batu atau benda apa saja sebagai penumpu dekat dengan benda. Selanjutnya, tangan kita memegang ujung batang pengukit dan menekan batang pengukit tersebut secara perlahan-lahan sampai benda dapat diangkat atau digeser. Pada prinsip kerja tuas atau pengukit dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama tuas jenis pertama, yang kedua tuas jenis kedua, yang terakhir tuas jenis ketiga. Bagaimana sih tuas jenis pertama? Mari kita simak. Jadi ini tuas jenis pertama, tuas jenis kedua, dan tuas jenis ketiga. Pada tuas jenis pertama, titik tumpu berada di antara beban dan kuasa. Pada tuas jenis kedua, kuasa berada di antara titik tumpu berada di antara beban dan kuasa. Dan yang terakhir pada tuas jenis ketiga, kuasa berada di antara beban dan tuas jenis pertama.
tuas jenis pertama, yaitu tuas yang kedudukan titik tumpu terletak di antara beban dan titik kuasa. Pada kehidupan sehari-hari, tuas jenis pertama di sini ada pemotong kuku, gunting, dan jungkat-jungkit. Pada pemotong kuku, titik tumpu berada di antara beban dan kuasa. Sama halnya dengan gunting, titik tumpu berada di tengah, berada di antara beban dan kuasa. Di sini ada dua orang anak yang sedang bermain jungkat-jungkit. Titik tumpu berada di antara beban dan kuasa. Selanjutnya, tuas jenis kedua. Pada tuas jenis kedua, beban berada di antara titik tumpu dan kuasa. Kalau tadi pada tuas jenis pertama itu titik tumpu yang berada di antara beban dan kuasa. Tuas jenis kedua, tuas yang kedudukannya titik bebannya terletak di antara titik tumpu dan kuasa. Pada kehidupan sehari-hari, peralatan yang termasuk tuas jenis kedua diantaranya 1. Alat pemotong kertas, alat pemecah kemiri, dan pembuka tutup botol. Di sini ada Di sini ada gerobak beroda 1, yaitu beban berada di antara titik tumpu dan kuasa. Sama halnya dengan pemotong kertas dan pemecah kemiri. Seperti ini. Jadi bebannya berada di tengah. Selanjutnya, tuas jenis ketiga. Tuas jenis ketiga, kuasa berada di tengah di antara beban dan titik tumpu. Tuas jenis ketiga yaitu tuas yang kedudukan titik kuasa berada di antara titik beban dan titik tumpu. Peralatan yang termasuk tuas jenis ketiga yaitu skrob, penjepit roti, stapler, dan pinset. Ini merupakan gambaran cara kerja skrob. Jadi kuasa itu berada di tengah. Tuas jenis pertama tadi yang berada di tengah itu titik beban. Terus tuas jenis kedua yang berada di tengah itu tuas jenis pertama tadi yang berada di tengah itu titik tumpu. Sedangkan tuas jenis kedua yang berada di tengah tadi titik beban. Sedangkan tuas ketiga berada di tengah itu titik kuasa. Jadi seperti itu. Sekarang kembali ke halaman awal. Terakhir, keuntungan mekanik. Keuntungan mekanik dengan menggunakan tuas, beban kerja terasa lebih ringan. Itu berarti kita memperoleh keuntungan. Keuntungan yang diperoleh dari pesawat sederhana seperti demikian dinamakan dengan keuntungan mekanik. Besarnya keuntungan mekanik dinyatakan sebagai perbandingan antara berat benda yang akan diangkat dengan besar gaya kuasa yang diperlukan. Karena syarat kesetimbangan tuas adalah FB kali LB sama dengan FK kali LK. Dan keuntungan mekanik FB per LK, maka keuntungan mekanik tuas sama dengan LK per LB. Dengan keterangan KM merupakan keuntungan mekanik, FB merupakan gaya beban, ini FK gaya kuasa, LB lengan kuasa, dan LB lengan beban. Ini mohon maaf, ini ada sedikit kesalahan dalam pengetikan. Untuk yang terakhir ini saya beri dua contoh soal mengenai tuas atau pengukit. Ya, ini perhatikan soal yang nomor 1, perhatikan tuas di bawah ini.
Hitunglah nilai yang belum diketahui dan juga keuntungan mekaniknya. Ini merupakan gambar tuas. Diketahui F 150 Newton, LK ditanyakan LK, massa sama dengan 90 kg, W sama dengan 900 Newton, dengan beban, ini mohon maaf belum ditulis, LB sama dengan 50 cm. Jadi penyelesaiannya kita menggunakan rumus LK per LB sama dengan FW per F. LK di sini, LB dimasukkan 50 cm sama dengan W-nya 900, F-nya 150, jadi LK sama dengan 300 cm. Untuk keuntungan mekaniknya, W sama dengan F sama dengan 900 dibagi 150 sama dengan 6 kali. Selanjutnya nomor 2. Perhatikan tuas di bawah ini, hitunglah nilai yang belum diketahui dan juga keuntungan mekaniknya. LK diketahui LK sama dengan 150 cm, F sama dengan 125 Newton, dan LB 30 cm ditanyakan W. Penyelesaiannya menggunakan rumus LK per LB sama dengan W per F, LK nya 150 per LB 30 cm sama dengan W sama 125 dan hasilnya W sama dengan 300 cm. Untuk keuntungan mekaniknya, LK per LB sama dengan 150 dibagi 30 sama dengan 5 kali. Sekian pembahasan mengenai tuas atau pengungkit. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam bertutur kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.